adalah kondisi di mana terdapat pertumbuhan mikroorganisme patogen di dalam saluran kemih yang normalnya steril, disertai respon inflamasi yang dapat menimbulkan berbagai gejala klinis. Setelah itu, faktor fisiologinya adalah periodisasinya ISK melalui jalur assembly, yaitu kuman dari daerah perineum dan saluran pencernaan bermigrasi menuju uretra dan naik ke kandung kemih. Setelah itu, manifestasi klinis ISK pada anak sangat bervariasi tergantung usia dan lokasi infeksi. Pada neonatus dan bayi, gejala bersifat tidak spesifik seperti demam tanpa fokus yang jelas, instabilitas, malas minum, icterus berkepanjangan, dan gagal tumbuh. Setelah itu, jenis dan gangguannya ialah sistem sistitis atau infeksi dinding kandung kemih. Gejalanya ialah sering pipis, nyeri saat pipis, pipis sedikit dan lain-lain. Setelah itu uretritis, infeksi saluran keluar pipis. Gejala gatal, nyeri saat mulai pipis, keluar sedikit dan lain-lainnya. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Setelah itu akan dilanjutkan oleh Nancy. Terima kasih. Setiap jam monitor sampai output cairan secara ketat setiap 8 jam. Terus monitor derajat edema dan ada juga kriteria hasilnya, yaitu keluhan nadi menurun, bergizi menurun, gelisah menurun, frekuensi nadi membaik, terus anak dapat beristirahat dengan nyaman. Evaluasinya yaitu menjadi akut, anak mengatakan nyeri tidak berkurang, ekspresi wajah tenang tidak menipis, anak dapat tidur dan beristirahat. Saya di sini akan menjelaskan tentang gangguan sistem neurologi kejang demam pada anak. Pengertian kejang demam adalah suatu kondisi di mana kenaikan suhu tubuh secara meningkat cepat. Etiologi dan faktor risiko. Etiologi yang diketahui memicu kejang misalnya ketidakseimbangan elektrolit, hipoglikemia atau penyalahgunaan zat, dan riwayat kejang. Faktor risiko utama yang pertama adalah infeksi virus, riwayat keluarga atau genetik. Dan yang ketiga, keterlambatan perkembangan serta kebiasaan merokok. Patofisiologinya adalah gangguan peredaran darah yang mengakibatkan hipoglikemia sehingga menimbulkan permeabilitas kapiler dengan timbulnya edema pada otak yang mengakibatkan kerusakan neuron di otak. Saya Salian akan menjelaskan tentang konsep gangguan sistem muskuloskeletal pada anak. Definisi: pada anak-anak, sistem muskuloskeletal memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan orang dewasa. Proses patofisiologi umumnya. Patofisiologi secara umum contohnya ketika terjadi faktor misalnya periosteum yang robek memicu respon inflamasi akut yang ditandai dengan pelepasan sitokin proinflamasi. Jenis-jenis gangguannya adalah fraktur pada anak. Fraktur atau patah tulang pada anak memiliki karakteristik yang unik dibandingkan fraktur pada dewasa. Yang kedua, artritis juvenile idiopathic merupakan kelompok penyakit rematik kronis yang asetnya terjadi sebelum usia 16 tahun. Dalam diskusi saya akan menyebutkan dampak kebutuhan dasar manusia. Yang pertama pada sistem neurologi, yaitu kebutuhan oksigen, kebutuhan aman dan nyaman, kebutuhan nutrisi dan cairan, dan kebutuhan sehat dan tidur. Yang kedua pada sistem muskuloskeletal, yang pertama kebutuhan fisiologis, aktivitas atau tidur, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial dan pendidikan, kebutuhan harga diri dan citra tubuh. Selanjutnya pada sistem perkembangan, yang pertama oksigenasi, yang kedua nutrisi dan cairan, eliminasi, aktivitas dan tidur, dan aman dan nyaman. Yang keenam, psikososial. Selanjutnya pada sistem intergumen, yang pertama tidur dan istirahat, kedua rasa nyaman, ketiga bermain dan produktif, keempat memilih pakaian, kelima keamanan kulit dan integritas. Perkenalkan, nama saya Usma Fatimah. Di sini saya akan menyampaikan kasus neurologi. Anak A, keluhan utama anak mengalami kejang satu kali selama kurang lebih 10 menit. Anak kaku dan tidak sadar. Diagnosa hipertermia berhubungan dengan peningkatan laju metabolisme atau akibat proses infeksi. Intervensi: monitor suhu tubuh, monitor pengeluaran urin, lepaskan pakaian yang ketat, anjurkan tirah, baring total setelah dilakukan tindakan keperawatan.